Sadar suara anak digital aturan, tetap jaga pikiran agar menyala terang. Di antara notif dan suara dunia maya, kita pilih sehat untuk hilangkan penat. Sadar digital. Halo semuanya, selamat datang di Podcast Sadar, Suara Anak Digital Atur Ruang. Podcast ini bakalan ngebahas tentang kehidupan digital kita sehari-hari yang dimulai dari kebiasaan kecil sampai dampaknya ke kesehatan mental dan cara kita menjalani hidup. Bersama saya Fatur Satrio Utomo dari Ilmu Komunikasi Universitas Bakri. Dan di episode kali ini kita bakalan ngobrol tentang sesuatu yang mungkin sering banget kita alamin. Tapi ini jarang banget kita sadarin. Dan pernah gak sih ngerasa HP itu penuh notif, galeri penuh screenshot, tab browser kebuka puluhan, atau yang bikin capek sendiri itu banyak banget informasi setiap hari. Nah, kondisi ini dikenal dengan sebagai digital clutter. Dan hari ini kita bakalan ngobrol langsung bareng founder dari Life with Less, yaitu Kak Cynthia. Komunitas yang mengajak kita belajar hidup lebih mindful dan bijak dalam mengelola konsumsi, termasuk konsumsi digital. Di episode ini kita bakalan ngebahas banyak banget apa sih sebenarnya digital clutter dan mengapa fenomena ini semakin umum terjadi, bagaimana perkembangan teknologi menciptakan ilusi ruang penyimpanan tanpa batas, perbedaan antara data produktif dan big trash digital, tanda-tanda seseorang sudah mengalami penumpukan digital. Untuk membahas topik ini lebih dalam, hari ini sudah hadir dua narasumber yang luar biasa. Yang pertama ada Kak Cynthia Suci Lestari dari Life with Less, komunitas yang mengajak masyarakat untuk hidup lebih mindful dan sadar dalam mengelola apa yang mereka miliki, termasuk dalam dunia digital. Dan juga ada Miss SV Oktavinian Aspari. Halo Miss SV. Yang akan membantu kita melihat fenomena ini dari perspektif riset dan ilmiah. Apa kabar Kak Cynthia dan Miss SV? Gimana kabarnya nih hari ini? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Miss SV, Alhamdulillah baik. aku agak beda nih Kak sama Miss karena yang satu dosen. Dosen saya. Ya udah dipanggilnya Kak juga aja. Kak juga ya. Ayo aja. Kak Cynthia tadi gimana perjalanan menuju Universitas Bakri? Perjalanannya macet. Macet. Kalau boleh tahu dari mana Macet sih dan Kak? berpolusi. Macet dan berpolusi. Dari mana? Aku di Pejaten. Di Pejaten. Oh deket. Lurus doang kok. Tinggal lurus doang. Miss SV belok-belok. Wah itu Jangan ditanya kayaknya. melewati lembah lah. Udah melewati lembah. Iya, sebelum masuk ke topik utama, saya bakalan ngajak pendengar itu mengenal Life with Less terlebih dahulu. Kak Cynthia, boleh dong cerita sedikit tentang Life with Less? Boleh. Jadi Life with Us itu sebenarnya ada tahun 2018. Awalnya tuh second account aku. Oke. Kamu punya second account nggak? Enggak. Nggak punya. Nggak. Yang di sini ada nggak? Punya. Punya ya. Punya. Fatur, kenapa kamu punya second account? Jadi dulu aku bikin second account itu bukan buat kepo-kepo, bukan buat follow akun just tip, sosial media influencer atau apalah ya gitu ya. Tapi aku buat second account itu karena dulu tuh karena aku udah kerja. Terus karena aku suka menulis, jadi bikin artikel di blog tuh kayaknya butuh waktu yang panjang gitu loh. Makanya kayaknya mendingan aku bikin Instagram baru untuk menulis gitu loh, untuk menulis dan ngasih tahu perjalanan hidup yang lagi aku jalanin saat itu gitu. Jadi Life with Us itu memang lahir dari experience pribadi lah ya gitu ya, yang mengalami banyak krisis sehingga aku tuangkan dalam second account. Jadi itu semacam kayak digital journal lah gitu. Terus akhirnya Life with Us ini setelah lama si second account ini yang tadinya kan second account kan harusnya nggak diketahui banyak orang ya. Nah ternyata dia itu jadi booming. FYP. Dulu nggak ada FYP ya. Mungkin muncul di explore-nya orang-orang gitu kan. Karena apa yang aku bahas itu tuh ngomongin soal aku belajar decluttering, ngeluarin barang-barang di rumah gitu ya. Di saat mungkin orang-orang di usia aku tuh lagi banyak-banyaknya mengumpulkan banyak barang gitu kan. Karena FYP jadi banyak tuh kan followersnya udah banyak segala macam. Sampai akhirnya aku rasa kayaknya ini bukan jadi second account milik gue lagi gitu kan. Ya udah ini dijadiin sebagai sebuah komunitas aja, komunitas pegiat gaya hidup
minimalis waktu itu gitu. Oke. Terus, seiring berjalannya waktu setelah belajar ngelihat, fenomena yang terjadi kayaknya orang-orang Indonesia itu rada, mungkin kurang kurang bisa adaptasi dan lebih nyaman dengan sesuatu yang terlalu ekstrim ya, kayak zero waste, minimalis, itu tuh kayak, eee, mungkin terdengarnya terlalu terlalu kiri banget, terlalu kanan banget gitu kan. Nah, makanya kita ubah sekarang, pendekatannya itu nggak minimalis tapi bijak berkonsumsi. Setiap orang bisa bijak berkonsumsi tanpa harus dilabeli sebagai seorang minimalis kan, gitu. Oh, berarti tujuannya tadi pengen ngebawa orang biar itu bisa bijak berkonsumsi. Nah, Betul. ini menarik banget nih buat aku. Sebetulnya, dari sini kan ketahuan nih, aku sih sebetulnya masih agak susah ngebedain, cara bijak berkonsumsi dan minimalis itu tuh kayak gimana? Beda, kalau minimalis itu kan kalau secara gaya hidup Mhm, ya, kalau gaya hidup minimalis itu kan kita hanya fokus pada apa-apa yang esensial gitu ya, dan mungkin secara visual akan terlihat barangnya sedikit sekali gitu kan ya. Kalau mungkin dia punya baju cuman berapa, kamu pernah dengar nggak sih gaya hidup minimalis yang dianut sama, orang-orang Jepang, yang mhm dia mhm, bisa hidup dalam satu flatnya dia cuman ada kasur sama laptopnya dia doang, iya, mungkin ada 5 baju, ya kan. Nah itu tuh gambaran, minimalism gitu loh, terlihat memang sedikit secara jumlah gitu ya, sedangkan kalau bijak berkonsumsi tuh mungkin kita nggak terpaut sama jumlahnya, oke. tapi, gimana cara kita berkonsumsi dan bertanggung jawab atas konsumsi tersebut, baik dari sebelum, saat, maupun setelah konsumsinya. Tujuannya bisa macam-macam, bukan hanya untuk mengurangi, barang-barangnya saja gitu ya, tapi juga, kita concerning to, environment gitu, bisa meminimalisir dampak lingkungan, mungkin, bisa juga buat jadi punya tabungan lebih banyak gitu ya. Jadi bijak berkonsumsi tuh mungkin lebih lebih balance lah ya antara minimalis and zero waste lah gitu. Tadi di awal aku sempat mention soal digital clutter Mhm, gitu. Nah, ini pertanyaan yang sebetulnya tuh dari tadi mau tanya sebetulnya, mmm. karena saya ini bukan orang yang Inggris banget gitu. Oh gitu ya. Apa sih digital clutter? Digital clutter itu, sebenarnya kalau ngomongin clutter, clutter itu artinya penumpukan ya. Oke, Jadi kalau misalnya kita secara spesifik, digital clutter berarti penumpukan yang ada di ruang digital. Nah kalau kalau, di ranah, gaya hidup minimalis, kita tuh kenal, clutter itu biasanya dibahas dalam bentuk fisikal. Misalnya, baju yang banyak, makeup yang banyak, buku yang banyak tapi nggak dibaca mhm, gitu ya. Nah kalau ngomongin digital clutter berarti penumpukannya itu adanya di ruang-ruang digital kita gitu ya, bisa berupa informasi, mungkin data, atau elemen-elemen digital lainnya yang, belum tentu kita butuhin, bisa jadi ya memang tidak dibutuhkan tapi terus kita simpan dan tanpa kita sadari dia bisa merampas bukan hanya ruang digital tapi juga fokus dan perhatian kita gitu, bahkan juga kenyamanan kita juga sih, gitu. oke. Apakah clutter bisa disamakan dengan berantakan? Enggak. Oh nggak, beda? Jadi sifatnya clutter itu unik. Clutter itu baik fisik maupun digital, itu dia bisa terlihat rapi loh, Oke. tapi kita sembunyikan sebenarnya. Oh, Makanya ada iya yang iya namanya iya hidden iya. clutter kan kalau di, physical clutter itu. Jadi hidden clutter itu adalah clutter-clutter atau tumpukan-tumpukan yang nggak kelihatan secara visual gitu. Misalnya kalau berupa fisik, physical clutter gitu ya, kita bisa bisa taruh nih, di rumah kita ada storage-storage estetik gitu kan, atau mungkin, shelf, rak buku kita tuh penuh dengan buku-buku yang aduh rapi banget gitu kan ya, tapi belum tentu si kerapihan buku tersebut atau di dalam storage tersebut tuh isinya adalah sesuatu yang memang bener-bener kita Membaca, perluin, perluin. kita manfaatin dan bervalue gitu. Bisa aja yang emang udah tahu-tahu ada rayapnya di Oh, belakangnya gitu iya kan, iya atau iya. segala macam yang nggak kelihatan gitu loh. Nah sama dengan digital. Digital itu kan mungkin rapi ya, ada di HP bagus kita nih yang smartphone ini ya kan. Misalnya nih contohnya kalau digital clutter itu, foto-foto yang kita simpen dari tahun mungkin 10 tahun yang lalu gitu kan. Ada yang beda angle doang, mungkin Mhm. foto grup kan biasanya ada yang, senyum gitu ya, terus ada kayak, "Ini dong, lambang atau logo logo dari grupnya," Iya. misalkan kayak gitu ya. Terus, screenshot-screenshot memes yang kita save, quotes-quotes tapi nggak pernah dipakai, grup Mhm. WhatsApp dari semester 1 sampai lulus ya kan, padahal semester 1 ya udah beberapa tahun yang lalu tapi masih kita join gitu kan. Itu mungkin grup WhatsApp yang dibutuhkan untuk kampus ya, tapi banyak juga mungkin grup WhatsApp yang kita hanya join
untuk jadi silent Banyak reader banyak aja banget gitu itu sih, loh. banyak banget. Cuman buat menempatkan identitas diri kita bisa bergabung sama kelompok Iya. itu, ya kan? Ya Miss itu. Esvi, Ya. gimana digital clutter Miss Esvi? Oke, sebetulnya apa yang disampaikan tadi Cynthia itu tuh cocok banget ketika waktu itu saya dan beberapa teman-teman mencoba mencari tahu lebih dalam tentang digital clutter gitu ya. Sebenarnya tuh ada dua sih kategorinya kalau dirangkum dari yang tadi Cynthia bilang ya. Jadi yang pertama itu tentang soal tidak terorganisirnya sesuatu gitu ya. Jadi satu nggak terorganisir, terus yang kedua itu nggak relevan gitu. Makanya kenapa kadang mungkin hidden clutter terlihat rapi gitu. Tapi rapi itu apakah masih relevan atau enggak gitu. Jadi sebenarnya yang dibilang digital clutter itu ketika sesuatu informasi file digital yang ada di ruang digital itu bisa tidak terorganisir atau tidak relevan gitu. Nah, kalau dilihat dari dampaknya dari beberapa riset lah yang pernah kita baca, pertama pastinya itu akan ganggu fokus, terus kemudian akan ada rasa kewalahan gitu ya, dan juga pastinya gangguan terhadap mental kita gitu ya, dalam arti kelelahan mental gitu, karena nggak kelihatan gitu ya, tapi kita ngerasa overwhelmed sama file digital yang ada di dalamnya. Mungkin aku nambahin segitu dulu kali ya. Kalau misalkan kayak tadi nih, sebetulnya saya tuh punya akun tuh banyak banget. Waduh. Waduh, banyak banget. Bentar, tadi bilangnya nggak punya second account. Enggak, bukan akun saya. Saya Oh, punya oke. beberapa program, yang program itu nggak pernah jalan. Baik. Eh, Dicatat ya guys. Dicatat ya. Aku tuh punya program yang nggak pernah jalan, itu banyak banget, dan itu apakah itu bisa masuk ke dalam digital clutter Miss Esvi? Bisa, karena lagi-lagi di situ pertama udah tidak terorganize gitu ya, sudah tidak dikelola, tidak relevan lagi. Karena bisa jadi programnya belum atau sudah selesai gitu. Kecuali itu masih terus aktif setiap hari digunakan, nah itu mungkin tidak dikategorikan sebagai clutter. Dan lihat lagi dari rasanya nih yang kamu rasakan. Akun-akun itu sekarang bikin rasa kamu seperti apa? Kalau ternyata bikin kemudian jadi merasa overwhelmed gitu ya, atau merasa ada kelelahan mental kayak kita merasa kayak punya hutang, ini harusnya sesuatu ada follow up-nya nih, either misalnya dilanjutkan programnya atau tidak. Nah berarti kan itu menambah overload information di dalam diri kita kan gitu. Nah berarti itu masuk kategori digital clutter. Nambahin dikit kali ya. Jadi aku tuh punya buku namanya My Brain Has Too Many Tabs Open. Kamu bayangin ibarat kamu nih browser yang lagi kebuka gitu kan. Terus banyak tabnya. Tabnya itu adalah si project-project kamu itu yang sebenarnya biarpun dia nggak dibuka, tapi dia tuh tetap running kan di otak kita. Semacam pop up idea yang tidak berjalan, ya nggak sih? Tidak berjalan, tapi dia consume kita, consume energi kita, consume perhatian, consume ruang kita juga, ruang waktu kita gitu kan. Jadi si project-project yang tidak selesai itu bukan hanya memenuhi ruang digital, tapi juga jadi beban mental nantinya Betul, gitu. Ibaratnya tuh kalau komputer tuh mengakses RAM kita sih. Iya, Jadi kayak iya. bagaimana kapasitas kita memikirkan sesuatu itu tidak diproses, tapi dia memenuhi ruang digital kita gitu. Aduh, telat ini. Hansel mana? Jujur lama banget sih. Mana ya? Mana ya? Sorry guys, gue telat. Makanya langsung aja. Kenapa sih dari penelitian Miss Esvi ya, kenapa orang-orang rentan mengalami digital clutter? Oke, ini banyak sebenarnya ya, ternyata di luar tuh udah mulai banyak yang cari tahu juga kenapa digital clutter tuh sekarang jadi sangat mudah dilakukan gitu ya. Itu karena memang pertama tuh informasi sekarang mudah sekali untuk didapat ya gitu ya, nyaris tanpa batas gitu ya. Sekarang kita buka WhatsApp aja mungkin berbagai grup udah feeding kita dengan informasi yang banyak gitu. Nah terus kemudian ada lagi rasa khawatir kita tertinggal dengan informasi yang begitu cepat. Itu yang bikin kita juga lebih mudah untuk screenshot informasi gitu ya. Terus misalnya contoh kalau saya lihat di kelas saya aja gitu ya, kalau tiap ada slides ganti itu langsung difoto gitu ya. Padahal mungkin ekspresi sayanya lagi
gitu ya, video akun lagi apa gitu Jadi ya. lebih ke Iya, itu ya, lebih ke heeh. takut ekspresinya Bet ketangkep ya. Jadi clutter di galeri mereka juga kan Kayak gitu materinya ya. nggak pernah dibaca. Tapi materinya nggak pernah dibaca gitu Dengerin ya. ya. Semua yang ada di sini. Gitu kan. Terus kemudian bookmark ya, itu juga kayak fitur-fitur yang membuat kita tuh mudah untuk menyimpan gitu tanpa Bener. mungkin kita pernah membuka lagi gitu. Jadi sebenarnya kemudahan akses informasi itu juga sih yang banyak diteliti sama para researcher yang membuat kita tuh akhirnya sangat kewalahan dengan informasi di digital gitu. Oke, kalau dari Kak Cynthia sendiri? Iya, sebenarnya gini, kalau digital clutter itu menurut aku yang unik adalah dia tuh nggak kelihatan kan. Iya. Kita kan makhluk yang visual ya, ya nggak sih? Iya. Kita tuh katanya kita makhluk yang visual, dimana kita suka sekali dengan keindahan. Tapi bukan hanya kita suka keindahan, tapi kita itu lebih mudah mengidentifikasi dan terdistraksi oleh segala sesuatu yang sifatnya Indah. visual, ya nggak sih? Jadi kalau kalau keberantakan atau penumpukan yang berupa fisik tuh mudah kita identifikasi Betul. dan mudah bikin kita nggak nyaman. Bedanya kalau digital clutter, dia itu menghambat proses itu, ya nggak sih? Kita tuh jadi merasa tidak ada masalah dengan adanya penumpukan yang terjadi di digital karena dia tuh nggak kelihatan. Itu yang jadi unik dan jadi masalah sebenarnya gitu kan. Terus banyak orang kalau misalkan ngomongin soal digital clutter mungkin fokusnya ke jumlah ya, kayak ayo berapa banyak nih, mungkin punya kamu fotonya ada 20.000, yang satu mungkin 70.000 gitu ya, Banyak banget. satu 10.000 segala macam. Tapi sebenarnya bukan jumlahnya sih yang jadi masalah, tapi kayak itu akan menjadi masalah ketika tumpukan-tumpukan file atau dokumen tersebut itu bikin kita tuh jadi kayak kewalahan dan ngambil beban mental kita gitu. Makanya menurut aku memang antara physical, digital dan mind clutter itu Saling sangat berkaitan. berkesinambungan Betul. gitu loh. Ditambah mungkin juga dengan teknologi ya, Ya, teknologi betul. dan digitalisasi. Kemudahan teknologi itu yang Betul. pertama kali mungkin banyak diomongin gitu ya, akhirnya ke dampak-dampak yang lainnya mulai Iya. dari karena teknologi mudah, akhirnya nyimpen informasi mudah, kemudian kita ada rasa takut untuk kehilangan informasi itu. Kita pilih sehat untuk hilangkan penat. Sadar digital. Itu kan tadi kita sudah paham nih apa itu digital clutter, fenomena umum yang terjadi. Tapi kan sebenarnya nggak semua data yang kita simpan itu buruk ya, gitu. Dan ada juga data yang emang itu penting dan membantu aktivitas kita sehari-hari. Aku mau coba ke Kak Cynthia dulu nih. Gimana cara membedakan antara data yang produktif dan data yang sebenarnya hanya menjadi big trash atau sampah digital? Ngebedain data produktif sama big trash ya. Sebenarnya data itu nggak harus produktif sih. Iya nggak sih? Kayak data tuh sometimes ada data yang mungkin memang digunakan untuk kebutuhan produktivitas kita gitu ya. Ada juga yang mungkin relatable to our memories. Ya nggak Iya, sih? bener banget. Ya kan? Tuh kenceng banget ya, Teh. Bener. Jadi menurut aku ya data tuh tidak harus menjadi produktif, tapi memang ada data untuk mengidentifikasi dia diperluin apa atau tidak. Yang paling mudah adalah melihat dari fungsi produktivitasnya. Tapi selain itu ya kalau ngomongin soal tadi ya digital clutter itu kan penumpukan yang gak esensial lah ya, yang gak dibutuhkan. Berarti gimana cara membedakannya adalah tinggal ngebedain data-data yang mungkin sifatnya nggak menambah value kita, nggak nambah produktivitas, nggak juga relatable to core memories gitu kan ya, dan juga nggak relevan saat ini, ya nggak sih? Betul, Nggak relevan relevansi. saat ini gitu. Jadi menurut aku caraku untuk ngebedainnya yang pertama adalah kalau misalkan data itu udah nggak aku cari-cari kayak dalam waktu yang lama, itu berarti kayak bisa aku eliminate gitu. Aku tuh soalnya sering banget menghapus data di laptop ya. Data di laptop itu langsung downloads 6 bulan yang lalu tuh langsung aku hapus semua. Betul. Karena sebenarnya ada Iya. di handphone kita tuh ada, Bisa, di iya. cloud kita ada. Bisa kayak gitu ya. Yang tidak relevan saat ini dan pokoknya dia yang tidak relevan lah intinya gitu. Mungkin beberapa pertanyaan-pertanyaan kecil bisa ngebantu kita kali ya. Kayak misalnya apakah data yang ini masih kita gunain gitu kan. Misalnya footage kita lagi pergi kemana kan biasanya nanti mau dibikin konten nggak tahu kan dia edit apa enggak. Nggak. Nah itu bisa kita
evaluasi lagi apakah kapan nih kita mau ngeditnya, kapan mau kita gunakannya gitu ya. Terus kira-kira aku juga biasanya mikirin kalau datanya ini hilang, itu dia berdampak besar nggak? Misalnya kalau datanya hilang, aku harus capek-capek mencari lagi enggak gitu ya. Kalau datanya hilang, dia cukup bikin damage yang lumayan enggak untuk saat ini gitu. Nah, jadi aku kayak melihat dari sisi emosionalnya juga sih, karena nggak tahu ya, nggak bisa dipungkiri kadang-kadang untuk memindahkan physical clutter, kita mindahinnya ke Iya, digital betul, kita. betul. Nah, jadi gimana cara eliminate-nya, aku melihat dari segi seberapa besar damage-nya aja Nah, sih betul, di saat betul. itu yang bisa aku rasain ketika datanya itu hilang Iya. gitu. Miss SV, Mm-mm. tapi aku mau nambahin Ya. sebetulnya. Oke. Kalau Miss SV kan dalam penelitiannya Mm-mm. berapa lama orang itu menyimpan file tersebut. Oke. Berarti misalkan di dunia profesional nih, Mm-mm. ketemu klien yang sama, Mm-mm. misalkan nanti 5 tahun sekali gitu, Mm-mm. tapi ternyata file sebelumnya udah dibuang gitu. Nah, itu kan jadi Mungkin aku ngerangkum dulu apa yang tadi Cynthia sampaikan ya gitu ya. Jadi ada satu peneliti namanya Sweeten gitu ya, di 2018 dia itu sebenarnya bilang ada 3 kriteria gitu ya yang tadi sebenarnya Cynthia udah sebutin semua nih. Yang pertama relevansi, yang kedua itu aksesibilitas gitu ya, terus yang ketiga itu konsekuensi. Gampang untuk menyatakan apakah data ini jadi clutter atau enggak gitu, relevan atau enggak gitu ya. Terus yang kedua itu sebenarnya kita masih pernah akses atau enggak Oke. gitu ya. Terus yang ketiga itu kalau ini hilang bagaimana dampak konsekuensinya Ya. gitu, baik secara mental maupun physical gitu ya. Jadi kalau datanya hilang tuh bagaimana dampaknya terhadap hidup kita. Tiga itu aja sebenarnya jadi indikator. Nah, balik lagi ke pertanyaan Fatur yang tadi, seberapa lama itu sebetulnya bisa dipertahankan gitu ya. Tiap orang beda-beda. Oke. Gitu ya. Jadi kadang nggak bisa juga tuh kita menentukan berapa tahun atau berapa lama gitu ya. Karena itu balik ke yang kedua, aksesibilitas gitu. Masih sering diakses atau enggak gitu ya. Misalnya kita berkarir di dunia komunikasi selama 12 tahun gitu misalnya. Nah, berarti kan file-file mungkin yang kita pernah kerjakan, project-project atau misalnya bank ilmu pengetahuan selama 12 tahun itu barangkali masih bisa relevan. Beda cerita lagi kalau misalnya orang itu misalnya switch karir setelah 12 tahun berkarir gitu. Misalnya tiba-tiba dari komunikasi pindah ke akuntan gitu ya misalnya. Mungkin itu jadi nggak relevan lagi gitu, dan ketidakrelevansian itulah yang akhirnya rasanya tidak perlu untuk digunakan gitu. Jadi kita bisa pakai 3 indikator itu sih sebenarnya untuk menentukan apakah itu ciri-ciri dari digital clutter atau bukan gitu. Jenis data apa yang paling sering menjadi big trash tanpa disadari banyak orang? Jadi menarik banget ya, kita kan taunya kalau misalnya yang jadi digital clutter itu kan yang terlihat misalnya fotonya banyak, filenya banyak, terus ada banyak notifikasi yang pop up gitu ke handphone kita gitu. Nah, tapi ternyata dari hasil riset kemarin yang ternyata menjadi clutter utama itu adalah aktivitas kita di media sosial gitu ya. Aktivitas kita di media sosial, misalnya banyak akun-akun berseliweran yang mungkin tidak relevan dengan apa yang kita butuhkan. Saving postingan yang mungkin di save aja tapi kemudian nggak ada follow up-nya mau digunakan untuk apa gitu ya. Like quotes gitu, tapi quotes-nya nggak pernah diimplementasikan. Watch letter. Iya betul, watch letter, tapi sebenarnya nggak pernah ditonton ulang juga, atau ya cuma dibagikan ke teman-temannya ke grup masing-masing gitu ya, berbagi reels. Kalau tombol save di sosial media tuh kayak bookmark di browser. Betul banget, bookmark itu yang tadi dibahas di awal ya. Bookmark itu tuh salah satu fitur yang sebenarnya menjadi pemicu awal untuk kita menumpuk file digital atau menumpuk digital clutter kita gitu ya, aktivitas digital. Aduh, telat ini. Mana? Jujur lama banget sih. Mana ya? Mana ya? Sorry guys, gue telat. Makanya langsung aja. Oke, tadi kita udah ngobrol panjang banget ya sama Miss SV dan Kak Cynthia, tapi kita mau coba
biar lebih fresh lagi aja Asik. Apa nih? gitu. Biar lebih ger aja gitu. Biar ger, Oke, mantep ger. gak sih biar Mantap. mantep ya kan? Oke, ngapain nih kita? Saya mau ngajak main singkat aja tanpa membuka menu penyimpanan HP terlebih dahulu. HP-nya boleh dong ditaruh di meja dulu mungkin Miss SV sama Oke. Kak Cynthia. Iya, pertanyaan pertama nih. Coba tebak 5 aplikasi yang menurut Miss SV dan Kak Cynthia paling banyak memakan storage atau ruang penyimpanan di HP saat ini. Kak Cynthia, 5 Aku. aplikasi. Yang pertama Instagram, Instagram, catat teman-teman. WhatsApp, WhatsApp, foto galeri, foto galeri, InShot. InShot. Iya, sama Ngedit TikTok ya, lah, buat sama ngedit TikTok. ya? Iya, sama TikTok kayaknya. TikTok. Iya. TikTok terakhir. Kayaknya iya. Oke. Miss SV. Oke, foto ya, aplikasi foto itu udah pasti. Terus kedua itu WhatsApp. Yep. Yang ketiga itu Instagram. Yang keempat CapCut. Bukan? CapCut. Yang kelima kayaknya voice note deh. Voice note. Voice note. Oh, dosen banget ya, Kak? Voice Iya. note Dosen kayaknya. banget. Iya, Memang dosen beliau. Memang dosen ya. Bukan dosen, memang dosen beliau. Voice note. Sekarang boleh Buka. dicek. Sesuai nggak Apa hasilnya ya? sama Di tebakannya? storage ya? Lihatnya di storage ya? Iya. Aku yang terbanyak, foto. Ya nih, foto, Yang terbanyak foto pertama. WhatsApp, WhatsApp, iCloud Drive. iCloud, Drive, iCloud Drive, and then InShot, InShot. Instagram. Nah, sekarang punya dosen kita. Ketahuan. Oh, ternyata ada 2 yang salah, 2 terakhir enggak, 1 terakhir salah. Aku kaget sih. Foto, Foto, WhatsApp, WhatsApp. bener ya tadi. Instagram bener. Ternyata yang keempat itu music. Yuh. 4 musik, mungkin aku sering download lagu ya gitu. Baru terakhir CapCut. Kita pilih sehat untuk hilangkan penat. Sadar digital. Nah, berarti ternyata apa yang kita pikirkan itu tentang isi perangkat kita belum sesuai dengan kenyataannya. Mhm. Dan bahkan mungkin banyak juga orang-orang yang baru sadar kenapa banyak data yang mereka simpan itu benar-benar ketika benar-benar melihatnya secara langsung gitu. Menurut aku mau ke Kak Cynthia dulu. Kondisi seperti ini tuh juga bisa menjadi alasan nggak sih mengapa banyak orang tidak sadar bahwa mereka mengalami digital clutter? Iya banget. Ya itu tadi ya, kenapa orang nggak sadar ya karena digital clutter itu tidak terlihat gitu kan. Dan kebanyakan orang juga selalu ngerelatein digital clutter itu sama jumlah. Misalkan jumlah fotonya udah 20.000 ya kan. Aduh dengernya aja gue langsung kayak overwhelmed gitu ya. Saya itu kayaknya. Tapi sebenarnya si digital clutter itu bisa menumpuk karena yang pertama ada ilusi teknologi ya. Teknologi itu kan bikin ada ilusi bahwa segala sesuatunya itu tidak terbatas. Betul. Ya nggak sih? Betul. Contohnya yang paling gampang itu scrolling deh. Pernah nggak sih kalian scroll sampai nggak bisa di scroll lagi? Nggak pernah kan? Karena memang didesain seperti itu. Semua platform sosial media, e-commerce itu didesain untuk kita tuh scrolling tanpa batas. Betul. Gitu. Dan itu menciptakan ilusi ya digital apa sih nyebutnya apa CACHE tuh bacanya gimana? Cash ya. Nah segala aktivitas kita itu yang berupa si cash digital itu tuh juga nyedot storage gitu loh. Dan mungkin teman-teman belum tahu kalau storage digital kita tuh sebenarnya ada fisiknya. Betul. Contohnya di Singapura itu aku lupa namanya apa ya. Jadi dia ada gedung sendiri dan memang ada satu wilayah sendiri untuk menyimpan big data kita, ya kan? Big data kita nih. Dan untuk storing data tersebut dia itu butuh yang namanya air, terus juga listrik yang luar biasa banyaknya karena 24 jam harus on. Nyala. Kalau nggak on, nah gimana kita bisa menggunakan digital kita gitu kan? Jadi consuming digital itu juga sama dengan berkontribusi pada sebenarnya adalah ke dampak lingkungan sih sebenarnya gitu karena sumber dayanya yang lumayan
besar ya ngambilnya gitu, bukan hanya sumber daya, bukan hanya ke dampak lingkungan tapi juga ke mental juga ya. Betul Banyak betul. beban mental yang kita punya hanya Oke. karena tadi ilusi yang Oke, diciptakan. oke, Kak Cynthia. Mungkin terakhir ya, Mhm. terakhir tadi itu kita udah dengerin banyak banget soal gimana sebetulnya antara digital ini antara teknologi, Mhm. pikiran kita serta visi kita itu saling berkesinambungan. Mhm. Kita ke Miss SV dulu. Boleh Mhm. nggak kasih satu pesan singkat buat teman-teman ini yang lagi berusaha untuk ngebangun hubungan lebih sehat sama teknologi? Wah, bagus banget ya pertanyaannya. Jadi, teman-teman kalau misalnya dari riset yang kemarin kita coba bedah gitu ya. Jadi, masalah utamanya digital clutter itu ternyata bukan kita tuh nggak tahu harus mulai ngerapihin dari mana. Mungkin nanti di episode berikutnya kita bahas kali ya. Jadi, Iya, bukan kita nggak tahu harus mulai dari mana, tapi karena udah muncul rasa kewalahan, rasa mumet dan bingung gimana harus memulai itu gitu ya. Jadi rasanya mungkin step awal yang harus ketahui itu adalah kita tahu dulu tanda-tanda kalau memang kita mengalami digital clutter. Tadi udah dibahas berkali-kali waktu lagi ngobrol sama Cynthia gitu ya. Misalnya kalau kita udah mulai sulit nemuin file yang sebenarnya penting, punya ribuan foto atau screenshot yang mungkin nggak pernah kita tinjau ulang gitu ya. Sering kewalahan kalau misalnya buka email, galeri dan sebagainya. Nah, mungkin itu udah tanda digital clutter Oke. gitu. Nah, itu udah warning sebenarnya, warning yang kita lihat. Nah, sehingga sebetulnya yang harus kita lakukan itu adalah yuk cari cara gimana rasa kewalahan itu kita pecah jadi step-step yang lebih mudah, yang lebih doable gitu. Istilahnya Oke, kayak gitu. oke. Kak Cynthia boleh? Memang kita tuh bakalan berasa kewalahan tadi kalau penumpukannya memang udah banyak gitu ya. Jadi mungkin pesan aku bisa lakuin dikit-dikit kali ya, kecil-kecil gitu ya. Karena yang kecil-kecil ini kalau dilakuinnya sering itu lumayan banget tuh. Misalnya lagi ngantri nunggu Transjakarta mau masuk KRL gitu ya. Itu tuh bisa sambil Declutter. nge-delete iya, aku Oh, tuh sering banget kayak gitu. Terus kalau aku triknya adalah cara nge-trick brain gitu ya. Itu bikin digital swap challenge. Misalnya daripada aku ngepoin influencer atau artis yang lagi banyak diomongin misalnya di sosial media, waktunya itu aku alihin buat nge-declutter foto-foto gitu ya. Atau jangan foto deh, foto itu mungkin menurut aku salah satu digital clutter yang paling susah. Yang paling mudah dulu misalnya grup WhatsApp yang udah nggak kepake. Karena sekarang kan fitur WhatsApp tuh udah canggih ya. Kita bisa ngefilter grup doang gitu kan. Scrolling sampai bawah terus tinggal di delete. Jadi daripada waktunya dipakai buat tadi ngekepo atau komen yang jelek-jelek gitu kan, pakai buat digital decluttering kecil-kecilan gitu sih. Oke, ini kita dapat insight banyak banget dari Kak Cynthia sama Miss SV juga yang ternyata digital clutter itu juga berdampak dengan mental kita ya, dan itu berkesinambungan juga dengan visi kita. Terima kasih buat Miss SV Sama-sama. dan Kak Cynthia yang udah ngasih pemaparan banyak banget ini, dan ini semoga bisa menjadi insight bagi kita semua. Amin. Semoga obrolan ini bisa membantu kita semua menjadi lebih sadar terhadap kebiasaan digital yang kita miliki gitu. Dan mungkin setelah episode ini kita bisa mulai ngecek balik nih ke galeri, folder, email atau notifikasi yang selama ini kita biarkan menumpuk. Tidak perlu berubah drastis dan mulailah dari langkah kecil itu tadi yang diobrolin sama Kak Betul. Cynthia. Bersama saya Fatur Saiturotomo, saya pamit undur diri. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas. Sadar suara anak digital aturan. Tetap jaga pikiran agar menyala terang. Di antara notif dan suara dunia maya, kita pilih sehat untuk hilangkan penat.